Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فعزه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله أيضا والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله أيضا من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Yang kami hormati pengurus surau Babul Khair Bapak Haji Karim SPD beserta Ibu Yeni, dan juga ada Bapak Haji Karim yang satunya lagi sesepuh kita di sini, Ayah Haji Karim. Dan yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Lurah menyesuaikan Ibu Lurah kenal saya Bu. Biasa membaca doa di apel ya Bu ya, apel di acara kantor di kota. Biasa saya tukang baca doanya, pasti Ibu kenal. Kemudian yang saya hormati pengurus Miftahul Rahmah Kalimantan Barat lengkap kayaknya hadir, para ketua, penasihat, pembina, wakil ketua juga ada Pak Sabrun Jamil, Pak Risman Hari, Bu Murni, Pak Yaswandi, ada Pak Jumri. Dan yang kami hormati bapak-bapak, para alim ulama, para ustadz, ada Pak Halim, Pak Dewan, pengurus surau As-Suhada. Alhamdulillah dari ibu-ibu dari majelis taklim salawat Miftahul Rahmah dan seluruh kelompok-kelompok salawat yang hadir pada hari ini sebagai tanda antum semua, Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Semoga Allah dan Rasulnya mencintai kita semua. Amin. Alhamdulillah hari ini kita memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Bapak Ibu saya yakin kalau sejarah kelahirannya dan sebagainya sudah luar kepala. Kalau saya ulang lagi ini, tadi yang baru. Insya Allah pada hari ini saya hanya mengajak kita intinya bersyukur ya pada Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bersyukur? Ya, kita bersyukur diwujudkan dalam bentuk kegembiraan. Kenapa isyarat kegembiraan itu kita sampaikan? Karena ada di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat ke-6, di mana di sana Allah memfirmankan wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya
minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua, yang membenarkan kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat dan membawa kitab baru namanya Injil dan menghabarkan, bahkan ada nanti setelah aku akan lahir mengabarkan berita gembira, mubasyiran pada kalian. Akan lahir seorang nabi setelah aku bernama Ahmad." Nah, di sini mengisyaratkan kegembiraan. Kenapa harus gembira? Ini punya alasan tersendiri, tapi saya tidak perlu mengungkapkan alasannya. Tapi di sini ada isyarat gembira. Nah, kalau dan Nabi Isa beserta umatnya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan kehadiran Nabi Muhammad di muka bumi, apalagi kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus lebih gembira. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau berselawat tuh jangan masang muka, aku senyum. Kalau masuk videonya bagus. Ini selawat jarang bacanya, tak apa cari-cari, ada nampak cerianya. Kalau kita berselawat tuh senyum, bahagiakan hati, tanda gembira kita berselawat itu, tanda cinta. Jangan terpaksa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya. Berselawat untuk Nabi Muhammad itu tanda gembira. Dalam bentuk wajibnya ada. Salawat itu kalau tak dibaca dalam salat tak sah. Betul tak? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dalam duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, khusus tasyahud akhir kalau kita tidak baca selawat, sembahyang tidak sah. Itu kedudukan selawat, jangan main-main. Maka gembirakan kita kalau membaca selawat yang tidak wajib ini, sunnahnya kita harus gembira. Yang kedua, selawat itu dalam konteks khatib naik mimbar lupa baca selawat, khatibnya tak berselawat, tak lengkap rukun khutbahnya, salat Jumat jadi batal, harus sembahyang zuhur. Itu kedudukan selawat. Yang main-main selawat ini. Yang ketiga, sembahyang jenazah bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Takbir kedua baca selawat. Takbir ketiga baca doa untuk si mayit. Takbir keempat baca doa untuk si mayit dan kita. Yang kedua, rukun salat jenazah itu apa? Baca selawat. Coba kalau tak ada selawat salat jenazah tidak diakui, otomatis salat jenazahnya gagal, mayat tak disembayangkan. Nah itu ya, jadi kedudukan selawat itu menjadi penentu dalam ibadah. Kalau namanya selawat Ibrahimiyah. Kemudian dalam baca doa, tadi Pak Karim minta kita baca doa. Nanti doa kita harus ada selawat pengantar. Kalau doa tidak ada selawat pembukanya, selawat penutupnya, doa itu terawang-awang. Bahkan ada ulama mengatakan setiap satu doa dihantar dengan satu selawat. Misalnya Allahumma sallallahu alaihi wasallam tampil min Allahumma shalli ala Muhammad, dia diantar. Wajah tampil jasad Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ulama yang praktikkan satu doa satu selawat, tapi berat juga. Ini lupa pula kita dengan doanya. Itulah paling awal dan paling akhir saja. Itu dah lumayan lah. Nah ini para jamaah sekalian, itu tanda gembira kita. Nabi Isa umatnya gembira. Kalau kita maulid ni macam-macam ekspresi dan inovasi para jemaah dalam bentuk selawat. Ada yang pakai gendang, ada yang macam-macam lah selawat ini kan. Ada yang di luar masjid. Semuanya mengekspresikan gembira. Dan insya Allah khair. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita tidak hanya sekedar bergembira. Allah ingatkan dalam Al-Quran surahnya surah Al-Jumu'ah, ya. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, ayat 2. Rasulan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yahqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Allahu dzul fadlil azim. Dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi di kaum yang ummi.
Rasul itu diutus dari kalangan mereka. Orang yang tidak punya peradaban, masyarakat yang tidak punya peradaban, masyarakat yang tidak ada pemerintahan, masyarakat yang tidak ada sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar pra-sirah Nabawi, kondisi sosial, politik, dan geologis pada saat itu yang berkuasa, yang punya negara, yang punya tentara, yaitu di Persia, negara yang paling kuat superpower kayak Amerika dengan Rusia. Satu Persia, sekarang Iran, yang itu punya peradaban, punya pemerintahan, punya tentara, punya administrasi, punya dokter dan sebagainya. Yang satu lagi peradaban namanya Romawi Timur, Konstantinopel. Yang ketiganya peradaban orang Yahudi, orang Yahudi itu Bani Israel, dia tidak punya kekuasaan, tapi penduduknya banyak. Masyarakat Yahudi itu banyak, dulu pernah berkuasa. Banyak jadi raja zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, anak Nabi Sulaiman. Begitu anak Nabi Sulaiman itu hancur kerajaan Yahudi, ya kan? Tapi mereka punya kitab, tapi tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan. Tiga. Kondisi yang keempat adalah kondisi Arab Jahiliyah. Ini tidak ada raja, siapa kuat dia berkuasa. Kemudian tidak ada aturan, tidak ada sekolah, tidak ada pesantren, ya. Disitulah kondisi real keadaan peta politik sosial ekonomi pada saat itu. Lahirlah seorang nabi di situ. Masa belum Rasul minhum yatlu alaihim, membacakan pada mereka ayat Allah. Yuzakkihim, membersihkan mereka, ya, dari kekufuran, kemusyrikan yang ada di situ, ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab-kitab sebelumnya pada kaum. Kitab Taurat, kitab Injil, Zabur diajarkan oleh Nabi kepada kaumnya. Padahal Nabi tidak ada sekolah, padahal Nabi tidak punya kitab, tidak punya peradaban kampung halaman beliau, Mekah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum itu kata Allah, masyarakat jahiliyah itu dalam keadaan sesat. Rupanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah bukan hanya membacakan ayat Quran kepada kaumnya, kepada kita juga. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan orang-orang yang lain yang belum pernah ketemu Rasulullah, lintas generasi. Siapa yang belum pernah ketemu Rasulullah? Itu kita ini. Namun kita beriman pada apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Maka kata Rasulullah kepada para sahabatnya, aku rindu dengan sahabatku, aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini ada di tengah-tengah kamu? Kamu itu sahabatku, kata Rasulullah. Jadi siapa yang dimaksud dengan saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang tak pernah bertemu dengan aku, tapi beriman padaku. Siapa dia? Ya kita semua. Orang yang tak pernah bertemu dengan aku, tapi mencintai aku, berselawat untukku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata Rasulullah lebih sayang pada kita semua, yang berselawat, yang rindu padanya, yang mengikuti ayat-ayat yang dibacakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Akharina minhum lamma yahqu bihim. Itulah kata Allah, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Menjadi umat Islam, itu adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah yang menghendaki kita jadi umat Islam ini. Bukan kita mau. Jadi kalau kita mau, mungkin tak bisa jadi. Contohnya orang nak melamar gadis, kadang-kadang ditolak. Tapi kalau ada jodohnya, klik cepat. Dan menjadi umat Nabi Muhammad ini, kita tak ada mau, tak ada melamar, tak ada apa-apa, langsung ditakdir oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu punya karunia yang besar. Begitu kita jadi umat Nabi Muhammad, itu dah satu karunia yang besar ya Allah SWT. Meninggal dunia nanti pun diberi lagi pahala yang besar di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya memperingati Maulid Nabi yang kedua itu, yang pertama tadi kita wujudkan kegembiraan kita dengan berselawat, ya. Kalau ada gembiranya motong kambing, boleh, ya. Saya gembira nih mengingat kelahiran Nabi, motong kambing boleh, undangnya saya insya Allah.
Ya, ada lagi gembira, menyiapkan buah-buah, menyiapkan makanan, sedekah. Saya gembira menjadi umat Nabi Muhammad. Saya bersyukur ya, dengan sholat tahajud dan sholat 5 waktu. Kita bersyukur. Jadi kedua, kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tak menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup kita sesat, mati kita kafir, kubur kita kena azab, ya. Di akhirat tak dapat syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak dapat syafaat, tak bisa masuk surga. Oleh karenanya, Pak Ibu, tanda gembira, tanda syukur, itu harus kita balas dengan cara bagaimana Allah dan Rasul yang mencintai kita. Kita pun berupaya untuk mencintai Allah dan Rasul. Kalau untuk mencintai Rasul Muhammad SAW ini, pertama kita mengenalnya dulu. Kita kenal dulu bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ya. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Tidak semua nama surah itu nama Nabi-Nabi. Ada namanya Al-Fatihah, ada namanya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu namanya sapi betina. Ada namanya Ali Imran. Ali Imran itu bukan Nabi, Ali Imran, keluarga Ali Imran, tapi nanti anak keturunannya ada yang jadi Nabi. Kemudian ada namanya An-Nisa, surah An-Nisa, tentang ibu-ibu banyak situ ayat. Tentang perempuan, tentang laki-laki mana tak ada. Tak ada surah Ar-Rijal tentang ibu-ibu kan. Salawat dulu, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga dan Al-Qurannya rahmatan lil alamin, mengangkat derajat kaum wanita. An-Nisa, jangan main-main dengan perempuan. Ya, dulu perempuan ya tidak berharga seperti masa jahiliyah. Boleh kawin sebanyak-banyaknya. Nanti bapak mati boleh diwarisi oleh anaknya. Begitu Al-Quran dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah tidak boleh lebih dari 4. Ya, anak tidak boleh kawin nih, mengawin emak, tak boleh bekas istri bapak. Itu dimuliakan. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis banyak dimuat kehormatan tentang kaum ibu. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah katakan beratnya tugas seorang perempuan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dalam zikir tarekat Almaniyah yang sering kita baca. Aku wasiatkan pada kalian, kata Allah, wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan, anda berbuat baik kepada ibu bapa. Ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Terutama ibumu yang telah menghamilkanmu dalam keadaan susah, bertambah susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, menghamilkan kamu, kemudian menyapih kamu dalam jumlah waktunya selama 30 syahra, 30 bulan. Seorang perempuan, ibu, emak kita khusus, termasuk ibu-ibu. Ya Allah ingatkan agar anak-anak berbakti kepada orang tua, khusus untuk ibu. Al-jannatu kata Nabi tahta min ummati, surga terletak di bawah telapak kaki. Itu namanya, itu surah An-Nisa Al-Qur'annya, surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu-ibu banyak diuntungkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Allah Muhammad. Makanya ibu-ibu banyak ikut selawat Pak Sabrun, bapak-bapak kurang. Ya, mudah-mudahan dari ini nanti banyak ikut selawat. Tapi yang tahu ramah banyak laki-laki gak ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya surah An-Nisa Al-Maidah, naik ke atas lah ya, saya potong jadi panjang kita surahnya. Surah yang ada nama Nabi, surah ke-10, surah Yunus. Dua ya, Ali Imran, Yunus. Surah ke-11, surah Hud. Surah ke-12, surah Yusuf. 13 Arab. Surah ke-14, surah Ibrahim. Baru 5 nama orang, nama surah. Kemudian surah 14 surah Ibrahim, surah 19 surah Maryam. Baik. Satu lagi naik ke atas, surah 31 surah Luqman. Dua lagi, surah 47 surah Muhammad. Tadi yang saya baca. Surah yang 70 surah Nuh. Ada berapa itu? Ada 7 atau 8 nama nabi yang disebutkan dalam surah, hanya berapa nabi saja. Hud
kemudian Yunus, Hud, Ibrahim, ya, kemudian Muhammad dan Nuh. 5 nabi yang disebut dalam dinamakan dalam surah, tapi dalam ayat banyak. Nah, kalau kita mengaku cinta pada Nabi Muhammad SAW, ya, coba kita di selama bulan Ramadan ini ibu baca tu surah Muhammad. Surah Muhammad itu jumlah halamannya 14, jumlah halamannya 4, jumlah ayatnya 38. Isinya bagus ibu-ibu, bagus sekali. Membedakan antara umat Muhammad dengan yang bukan umat Muhammad. Walladzina kafaru walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, kafara 'anhum sayyi'atihim, maka Allah akan ganti keburukan mereka, masa lalu mereka, dosa-dosa mereka akan dihapus oleh Allah. Aslaha balahum, kemudian Allah perbaiki, ya, Allah perbaiki kehidupan mereka. Kemudian di ayat 7-nya, ini kita melihat praktek di surah ini. Dalam surah Muhammad, surah ini berhasil mempraktikkan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat 7. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Dulu Pak surah ini, Pak, zaman orang tua saya ngajar kecil surah ini. Kemudian bangunnya konstruksi kayu belian. Betul lah Pak Karim? Kayu belian Pak. 14 tahun orang tua saya ngajar sini dan saya pun biasa sebaik sini kayu belian. Sempit. Tapi ini bukti nyata, karena menolong agama Allah, Allah kukuhkan. Sekarang begitu kita datang sini, subhanallah, ya, menolong agama Allah, Allah tolong, Allah kukuhkan surah Babu Khair menjadi lebih baik. Nampak surah ini lebih baik daripada Masjid Ahuniyah. Allah Rasulullah Muhammad. Makanya kalau ada lebih-lebih duit dari Babu Khair ini boleh lempar ke Ahuniyah. Pak Karim, jamaah-jamaah salawat dia jangan lupa karena tu asal muasal salawat diajarkan. Dia perlu hari ini kumpul kelas 10 ribu, 40 ikan sana. Allah Taala Muhammad. Kami sana tu karena masjid besar, masukkan pondasi ya habis setengah M, pondasi ya tu pondasi. Ini karena keinginan adik kami dulu Helmi itu pengen masjid konstruksi beton, saya tak sanggup sebenarnya. Tapi karena sudah telanjur, begitu perpindahan dana pusat situ masuk ke dalam tanah, itu sekitar 500 juta masuk dalam tanah, belum nampak masjid itu. Masya Allah, pondasi. Tapi insya Allah pelan-pelan ada rezeki dibantu oleh hamba-hamba Allah dan wajah Allah. Masyaallah Muhammad. Surah Muhammad berpesan seperti itu. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan teguhkan kedudukanmu. Makanya orang-orang yang bergerak di bidang agama Allah tidak pernah masa pensiun. Macam Pak Zafron ni, tak ada pensiun, sibuk kemana-mana, nolong salawat ni kemana-mana, makin banyak grup sampai Singkawang. Ya, bingung tak kita tengok Pak Zafron? Kadang-kadang sakit pun ngigau selawat Allahumma sholli Muhammad. Rumah sakit ngigau selawat Allahumma sholli Muhammad. Cuma jangan lupa dalam surah Muhammad itu Allah memberi kabar gembira pada kita, perumpamaan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang terjadi Nabi Muhammad dengan yang bukan beriman kepada Nabi Muhammad. Nanti Allah beri minuman dalam surga. Nanti di ayat pertengahan halaman kedua surah Muhammad. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wanharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Surah Muhammad. Apa itu sekalian? Perumpamaan orang yang bertakwa, yaitu beriman pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, beriman pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Dalam surah Muhammad, perumpamaan orang yang bertakwa seperti itu, kata Allah, ya, surganya, perumpamaan surganya itu dia mendapatkan surga sungai air tawar yang rasanya tak berubah, sungai air susu yang rasanya enak,
Ada lagi wa khamrin lazzatin lisyaribin, yang mendapatkan sungai khamar. Kalau di dunia ini kita dilarang minum khamar, di akhirat nanti kita diberi sungai air khamar. Wa anharu min labanin wa anharu min asalin musaffa, sungai susu, sungai madu. Tetapi orang kafir, orang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad, apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, kaman khalidun bin nar wa suqul ma'an hamiman faqat ta'am, akan diberi minum, begitu dia minum, perutnya, isi perutnya putus-putus, kata Allah. Na'udzubillah. Maka kita kuatkan membaca surah Muhammad. Yang terakhir di surah Muhammad saya ingin angkat sedikit. Kalau ingin sukses dunia dan akhirat, kata Allah dalam surah Muhammad itu, jangan lupa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jadi kalau kita ingin sukses mengikuti umat Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad, kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, kalau kita ingin masuk surga, diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Kiai Haji Abdul Ghani Mahmud dan Kiai Haji Yunus Muhan, Mahmud Syafi'i, Muhammad Ali Arif juga punya link sampai ke Sayyidina Ali, mengajarkan namanya tarekat zikir rahmah. Iya. Cuman sayang ini harus disemangati lagi, karena kita akan bisa menang telak kalau menambah zikir kita dengan zikir la ilaha illallah. Coba ikuti saya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mengserani surat ibu-ibu. Agak ramai ya. Kita populerkan nih teman-teman. 1, 2, 3. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak-bapak semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhir 1. Allahu Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah. Oke? Allahu Allahu Allah. Ini dalam surah Muhammad dipesankan kepada kita, jangan kita ngecek selawat ya Allah, ingat la ilaha illallah. Di surah Muhammad, Nabi Muhammad dipesankan di dalam surahnya banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Makanya kami mengimbau kepada seluruh jamaah-jamaah, jangan tinggalkan zikir ramania. Kalaupun tak dibaca dalam garis besar ya, dalam majelis besar, yang hari di surau di masjid boleh dibaca la ilaha illallah ini dalam versi yang berbeda, tak masalah. Misalnya lagunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Versi Ibrahim Yusuf Muhammad, bukan Ibrahim Yusuf Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedih saya. Ingat Pak Ustaz Ibrahim sedih ya, dia mengajarkan lagu.
Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan lupakan zikir la ilaha illallah, Allah, Allah itu. Jangan kita nanti mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Kita sibuk ngurusin salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingatkan juga suruh zikir la ilaha illallah. Kita abaikan, bagaimana jadi timpang. Jadi kalau hati Allah, hati Rasul. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Baik. Gembira, tanda syukur. Saya gabungkan dua adanya. Kita harus gembira dan syukur atas peringatan Maulid Nabi Muhammad, atas kehadiran Nabi Muhammad. Karena Allah mengingatkan kepada kita. Al-Qur'annya, surahnya surah Al-Isra. Ayatnya ayat 79. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad maqam mahmud. Wa minal laili fatahajjad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini namanya ya isim damirnya itu K itu khusus kepada Nabi Muhammad berlaku. Tapi kalau kita mencontoh salat malam, kita juga dapat kemuliaan maqam mahmuda dalam bentuk yang berbeda. Allah katakan, wa nabi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam bertahajudlah kamu wahai Muhammad. Jadi salat malam itu bagi Nabi Muhammad itu ya, wajib. Turun belum perintah salat 5 waktu. Pertama salat malam itu diwajibkan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 3. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jadi nama Nabi Muhammad itu juga disebut Al-Muzammil. Nabi Muhammad juga disebut Al-Muddatsir. Nabi Muhammad juga dinamakan Ahmad. Jadi ada berapa Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah manggilnya ya ayyuhal rasul, ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Maka ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Nabi Muhammad itu salat malamnya kalau kita sunnah, kalau Nabi itu ya, semacam wajib. Kenapa? Karena kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Surahnya surah Al-Isra ayat 79. Di antara sebagian malam bertahajudlah kamu, kata Allah pada Nabi Muhammad. Kalian itu pada Nabi Muhammad. Karena itu isim damir, isim pengganti ka. Engkau, berarti tujuannya kepada Nabi Muhammad. Nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan sebagai pada tambahanmu, semoga Tuhan menempatkan kamu pada makam yang terpuji. Kalau kita buka berbagai macam kajian, apa yang disebut makam mahmuda. Sebenarnya saya ingin nak fotokopikan Bapak Ibu. Penjelasan tafsirnya ada 3 halaman. 3 halaman tentang makam mahmuda itu. Saya berikan mafhumnya saja, pemahamannya saja. Bahwa makam mahmuda itu adalah makam yang terpuji yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, khususnya di akhirat kelak, di mana terjadi di padang mahsyar huru-hara yang sangat panjang. Bapak Ibu sekalian, manusia dikumpulkan ya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, jumlahnya triliunan mungkin lebih ya. Kemudian dalam keadaan matahari yang begitu dekat, dalam bumi yang begitu datar, bumi itu isinya pasir yang keabu-abuan. Kemudian manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Laki-laki dan perempuan kepanasan, kelaparan, kehausan, kekeringan, menangis. Anak lari dari bapak, suami lari dari istri, istri lari dari suami. Semuanya tidak mau ketemu. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Di dalam surah An-Naba dijelaskan di surah juz 30 itu. Dan kemudian manusia minta syafaat, minta tolonglah kita ini menghadap siapa yang bisa menghadap Allah agar segera menyelesaikan urusan kita di padang mahsyar. Ribuan tahun kita terlunta-lunta. Itu kemudian hanya 70-80 tahun di akhirat dibiarkan oleh Allah yang Malik Yaumiddin, ya Qahar. Allah biarkan kita terlantar lama di yaumil mahsyar. Kita mencari perlindungan, cari syafaat, minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup, aku ada dosa. Minta kepada Nabi Nuh tak sanggup, aku ada dosa. Minta Nabi Ibrahim tak sanggup. Sampai minta kepada Nabi Isa pun tak sanggup.
Minta kepada Nabi Musa kemudian. Minta kepada Nabi Musa, tak bisa kata Musa, hari ini Allah sedang marah. Aku ada dosa, kata Nabi Musa. Dosa Nabi Musa pembunuh orang. Bunuh pasukan Fir'aun. Dibunuh pakai tangan. Jadi Nabi Musa itu jauh. Sampai akhirnya mintalah pada ketemu dengan Nabi Muhammad. Pergi agak Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun SAW memberikan syafaat. Pertama namanya syafaat paling besar, syafaat kabir. Syafaat kabir ini Bapak Ibu sekalian berlaku untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad tersungkur, Nabi Muhammad menghadap Allah, Dewa Arasnya tersungkur, yang sujud, berdoa lama sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, selamat lama yang diinginkan oleh Allah. Kemudian Irfa Muhammad, angkat wajahmu, mintalah. Lalu Nabi meminta supaya segera dilakukan persidangan. Itu permintaan pertama. Kedua, permintaan Nabi memberi syafaat. Ketemu lagi dengan Allah, minta syafaat, maka masuklah jumlah umat Islam sesuai dengan ketentuan Allah ke dalam surga. Belum puas Nabi, maka mama muda tadi ini kalau Nabi mau masuk surga surat bisa, tapi minta lagi yang kedua, ya Allah, kata Allah, Muhammad, angkat kepalamu, mintalah permintaanmu diperkenankan, beri syafaatmu diizinkan. Yang kedua, Nabi pun memasukkan lagi umat Islam ke dalam surga. Minta yang kedua. 3 kali, yang ketiganya pun Nabi meminta memberikan syafaat, diizinkan beri syafaat 3 kali. Yang ketiga, dimasukkan sejumlah umat Islam ke dalam surga. Nah, syafaat yang terakhir ini ya, mengeluarkan umat Islam dari dalam neraka. Siapa yang dicari itu? Yaitu man qala la ilaha illallah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun kebaikannya sebesar biji gandum, ditarik, dikeluarkan dari api neraka. Ya, ini yang baru sekali 2 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikeluarkan lagi orang yang dari neraka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan pernah berbuat kebajikan hanya sebesar sebiji jajagut, dan semua tidak tahu biji jajagut itu biji apa. Paling ringan lah. Sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian, orang yang dikeluarkan dari neraka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barulah Rasulullah lapor kepada Allah, ya Allah, sudah habis semua keluar dari dalam neraka itu. Yang masih tersisa ada siapa? Yang masih tersisa itu adalah orang yang ditahan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu rupanya nahan orang yang dalam neraka itu. Kenapa? Karena Al-Quran di dunia ini banyak diabaikan, tak pernah dibaca. Hadir di rumah-rumah, baca saat orang tua meninggal dunia saja. Na'udzubillah. Al-Quran masih ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, janganlah mengabaikan Al-Quran, janganlah mengabaikan salawat, jangan mengabaikan zikir, kemudian la ilaha illallah, zikir Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan mengabaikan sholat 5 waktu, karena kata Pak Alfian tadi, alhamdulillah Pak Alfian ini teman saya, nanti kami akan berangkat ke Putus Sibau. Mana Pak Alfian tadi? Beliau ini Dewan Hakim MTQ Kalimantan Barat. Mana Pak Ustaz Alfian? Nanti kami akan berangkat ke Putus Sibau bulan 12 nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanggal 12 bulan September. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi jangan pernah meninggalkan uswah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dibaca oleh Pak Alfian tadi, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian, ini saya pesankan pada bapak-bapak. Rasulullah itu sangat sayang pada istri, sangat sayang pada istri. Sampai-sampai saking sayangnya beliau pada istri itu, pernah Rasulullah itu pernah bersalah pada Allah. Jadi ceritanya diabadikan dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Bagaimana kisahnya seperti ini? Bapak Ibu, Rasulullah itu punya istri banyak ya, banyak. Salah satu istrinya itu ada yang hadiah dari satu kerajaan yang disurati supaya masuk Islam, namun belum siap, dan memberikan hadiah seorang budak, dan budak itu cantik. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bernama Maria.
Maria. Tapi dalam kitab lain ada yang bernama lain lagi. Jadi agak berbeda-beda. Tapi saya pegang saja yang di dalam kitab Ibnu Katsir namanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena saking cantiknya dicemburui oleh istri-istri yang lain. Jadi Rasulullah ini supaya nyaman dengan istri-istri yang lain ini, karena istri yang lain ini anak Umar bin Khattab, anak Abu Bakar, Aisyah, Hafsah, orang-orang hebat sebenarnya. Sementara si Maria tadi ini cantik, tapi statusnya adalah budak ya, kiriman. Apa namanya, budak, istilahnya itu hadiah. Rasulullah simpanlah istri beliau ini, ditaruh, diberi tempat tinggal agak jauh dari Madinah. Agak jauh dari Madinah, Pak. Ini untuk bapak-bapak ya. Ya. Kemudian suatu hari, Pak, Maria ini lama tak ketemu Rasulullah. Pergilah ke kota Madinah. Ketemu Rasulullah pun rindu, kemudian Maria pun rindu. Nah, kemudian karena saking rindu itu tadi, tak sempat nak balik ke rumah Maria di pinggir kota sana. Beliau melepaskanlah rasa rindu sebagai suami istri, masuk dia ke kamarnya istri yang lain yang bernama Hafsah, anak Umar bin Khattab. Masuklah situ. Ya, melakukan hubungan suami istri dulu. Ya. Nah, ibu kalau seandainya ibu suaminya dua, macam saya lah ya. Bukan suami dua, istri dua. Istri saya misal dua. Ada Bu Eli ada. Kemudian saya ni ketemu dengan istri kedua, ni jangan-jangan begitu datang si kedua ni, saya numpang kamar Bu Eli. Macam mana lah perasaan Bu Eli? Macam mana lah perasaan Bu Eli itu? Ini kan istri yang halal. Halal kan? Tapi karena istri kedua yang tadi rindu, tak pernah ketemu dengan saya, tak ada tempat lagi. Dia numpang kamar Bu Eli. Marah tak Bu Eli? Walaupun istri sah, tetaplah ada marah. Manusiawi namanya, betul tak? Nah, maka Hafsah tu posisi kayak gitu. Begitu Rasulullah melakukan hubungan suami istri di kamar Hafsah, ya kan? Kemudian hari itu juga giliran kunjungan Nabi Muhammad kepada istrinya yang bernama Hafsah. Jadi dua kesalahan Nabi itu. Pertama gilirannya untuk Hafsah, kemudian tak digunakan, kemudian yang kedua bawa istri yang lain ke kamarnya. Jadi komplain nih Hafsah. Ya Rasulullah, macam mana nih? Ini sisi-sisi keadilan ya kan? Tuntutan dari sisi keadilan. Kau melakukannya di kamar saya nih ya Rasulullah. Hari ini sebenarnya jatah saya, pengunjungi saya, tapi kau bawa dia masuk situ. Ngomel lah ya, ngomel biasalah. Mafhumnya itu tak terima komplain. Nah, Rasulullah ini adalah orangnya raufun, rahim, penyayang sama istri. Dia tidak mau istrinya kecewa, Bu. Dia tidak mau Hafsahnya kecewa. Dia merasa dirinya bersalah, Pak. Kalau saya kena templak gitu, macam mana ya? Tak aku kasih duit. Tapi Rasulullah diam. Kemudian apa kata Rasulullah? Jadi Hafsah, ini masa mafhum ya. Jadi sayangku, maunya kau gimana? Daripada kau maunya gimana? Hafsah pun tak bisa jawab kan? Karena yang nak diomongkan ini Rasulullah, orang yang paling hebat, orang paling banyak ilmu. Jadi Rasulullah ngomong lagi, kau mau ke seandainya aku mengharamkan Hafsah untuk si Maria untuk gauli di lain waktu. Baiklah, kata Hafsah, senang hati Hafsah. Istri Nabi ini dengan si Maria itu memang cemburu. Baiklah katanya, kami pegang dia cakap. Demi untuk menyenangkan hati Hafsah, Rasulullah berani mengatakan aku haramkan si Maria untuk bergauli lain, demi untuk sayangnya pada istri yang tak kecewa, dikorbankan istri yang lain demi untuk bujuk. Tapi ada satu syaratnya, dia bisa nego lagi, kata Rasulullah, kamu jangan kasih tahu yang lain, istri yang lain. Pantas ibu setelah itu
Ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, surah Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi nekat sayang pada Hafsah, berani mengharamkan yang halal demi sayang pada istri, tapi cepatnya Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang Nabi pada istri-istrinya yang lain. Tidak usah saya sampaikan lagi lah, cukup itu saja. Nah makanya bapak-bapak, kita ini dengan istri ini harus menunjukkan cinta dan kasih sayang kita pada istri kita. Mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidak pernah mukul istrinya, janganlah kita pukul istri kita. Jangan kita lakukan kekerasan fisik, jangan kita lakukan kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu sumpah serapah, ya. Pokoknya bahasanya intonasi tinggi, itu kekerasan verbal. Rasulullah tidak pernah melakukan kekerasan verbal, tidak pernah juga sampai menghukum, tidak memberi uang jajan, uang makan, tidak. Kecuali dalam kasus fitnah Siti Aisyah di zamannya, kena fitnah di Siti Aisyah pada saat itu dituduh berselingkuh, ya. Tapi alhamdulillah Siti Aisyah bebas. Nama cerah muslimin rahimahullah. Sebagai akhir daripada tausiah kami kali ini dapat kami simpulkan yang pertama. Yang pertama, bahwa sepantasnya lah kita umat Islam harus lebih gembira dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Gembira kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena dengan demikian kehidupan kita diperbaiki dunia dan akhirat. Dengan demikian kita juga mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, dengan kelahiran Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita tingkatkan rasa syukur. Ya, tadi surah Al-Jumu'ah katakan banyak bersyukur. Karena kita ini tidak minta pilih jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah takdirkan kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Nah syukurilah, salat 5 waktu, salat sunnah, jangan lupa baca Quran, baca selawat, berzikir, itu cara kita bersyukur. Saya pesankan yang belum selawat ikut selawat, yang belum mengamalkan zikir tarekat namanya amalkan, atau zikir tahlil dan sebagainya. Yang berikutnya saya pesankan di sini juga, kalau kita mengaku cinta pada Nabi Muhammad SAW, ya, jangan lupa untuk membaca surah Muhammad selama bulan Maulid ini, dibaca setiap hari, dibaca setiap. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahun depan kalau bisa sudah hafal surah Muhammad. Surah Muhammad itu dibaca. Jangan sampai kita tak kenal di dalam Al-Quran itu ada surah Muhammad. Insya Allah kami di Harunnya tiap subuh membaca surah Muhammad. Dalam bulan Maulid ini tiap subuh membaca surah Muhammad. 2 halaman. Halaman 1, halaman 2 selesai. Kalau sampai 4 halaman saya tengok loh. Yang belakang ini kalau sudah dewasa tidak saya tambah 4 halaman. Kalau 2 halaman sering. 2 halaman itu 1 halaman paling 2 menit, 3 menit, 2 halaman 6 menit. Nah inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad, dan semoga Nabi Muhammad menerima kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja Swadi. Dua tak, doang. Langsung. Saya tadi diamanahkan jangan lama-lama, karena tak tahu ibu-ibu kalau bapak disiapkan kambing. Kita lanjutkan dengan baca doa kita. Ila rahmatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam wa sallam wa ajma'in wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik wa sallam wa barik al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hadhihi aqiqatu Ibunda Hajah Rasyah binti Hajah Rasyah binti Hadi Kadirun, dan juga ayah akikah Ananda Kanla binti Kania Ananda Kania binti Ahmad Sulik, dan juga akikah daripada cucunda Yona Larissa Nasira binti Wiwiansah. Damu idamihim dami bilan wa lahmuha bilahmihim wa alwa bi'asmihim wa jilduha bijildihim wa sya'ruha bisya'rihim. Allahumma ja'alha fida'an lana fida'an lahum minan nar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hewan ini adalah akikah untuk mereka-mereka yang kami sebutkan namanya tadi, maka di mana darahnya hewan itu menjadi penebus dari darah mereka semua, ya Allah, dan dagingnya menjadi penebus daripada daging mereka yang kami sebutkan namanya tadi. Tulang-tulangnya, ya Allah, menjadi penebus daripada tulang-tulang mereka-mereka yang berakikah. Kulitnya, ya Allah, kulit hewan ini menjadi penebus daripada mereka yang berakikah tadi. Engkaulah yang menjadikan akikah ini sebagai tebusan untuk mereka semua, tebusan dari azab dunia, azab kubur, dan azab dari neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma a'idhu bil wahid as-samadi min syarri kulli dhi hasadin wa a'idhuka bika wa zurdaha min asy-syaitanir rajim. Allahumma ij'al hadzal waladan salihan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakaratihim wa najatan min an-nar wa 'afina al-hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami memperingati kelahiran junjungan kami Nabi-Mu Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam pada junjungan kami Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa kami mencintainya, kami beriman pada agama yang diajarkan. Ya Allah, sampaikan salam pada junjungan kami Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terimalah kami sebagai umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Allah, wahai Rasulullah, kurniakan kami mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, kurniakanlah kami, kedua orang tua kami, istri-istri kami, dan keturunan kami mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, kurniakan kami itu selalu dapat membaca Al-Quran. Ya Allah, kurniakan kami itu selalu dapat membaca salawat. Ya Allah, kurniakan kami untuk dapat selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, hari ini acaranya terselenggara berkat bantuan daripada saudara-saudara kami, ya Allah. Bantuan berupa material, moral, harta benda, sumbangan makanan, dan sebagainya, ya Allah. Kurniakan tambahan rezeki kepada mereka-mereka yang telah menyelenggarakan acara ini, ya Allah. Kurniakan berkah dan tambahan rezeki bagi mereka yang menyediakan makanan-makanan untuk acara ini berlangsung, ya Allah. Kurniakan kepada surau ini menjadi surau yang Engkau berkahi dan Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini, ya Allah, dari jauh untuk hadir di sini, dimudahkan langkahnya, ya Allah. Maka kami mohon kepada memudahkanlah langkah beliau untuk dekat kami semua untuk menuju surga-Mu, ya Allah. Mudahkanlah langkah kami untuk mendapatkan reda dan ampunan-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami melihat wajah-Mu yang agung, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, kami mohon masukkan kami ke dalam surga dan kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami dan pendidik kami.
Kumpulkan kami di surga-Mu bersama anak dan keturunan kami sebagaimana yang Kau janjikan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wa taba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman kata-Mu ya Allah, dan anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka akan kami kumpulkan ke dalam surga. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah. Kami rindu pada kedua orang tua kami. Kami rindu pada guru-guru kami yang disebutkan dalam setiap hari kami berfatihah untuk dia. Kami rindu kepada istri kami yang telah mendahului kami atau suami kami yang telah mendahului kami. Ya. Kami rindu ya Allah kepada Rasul Muhammad SAW ya Allah. Pertemukan kami dengannya ya Allah. Kurniakan kami dapat melihat wajahnya di dalam dunia, dalam tidur kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kami untuk selalu berselawat padanya ya Allah. Karena pada saat kami berselawat, Engkau menyertai selawat yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana firman-Mu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Engkau menghabarkan dalam Al-Quran surah Ahzab 56, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah ucapan dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Ya Allah, ketika kami berselawat, kami satu frekuensi dengan. Ketika kami berselawat, Engkau menyertai selawat kami. Ya Allah, kami akan kami jangan sampai meninggalkan selawat setiap hari. Ya Allah, kami akan kami untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terima selawat kami setiap hari ya Allah. Terima perjuangan kami untuk menebarkan selawat ini ya Allah di seluruh Indonesia. Mudahkan langkah untuk kami menyebarkan selawat ini ke seluruh tanah air Indonesia, bahkan seluruh dunia ya Allah. Berikan kami kesanggupan dan kecerdasan untuk menebarkan selawat ini ya Allah. Berikan yang menjadi amal yang Kau ridai ya Allah. Berikan kami yang menjadi amal yang Kau mudahkan untuk kami melakukannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna ya rabbana innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sampai akhir hayat kami nanti, apabila kami bertemu dengan ajal kami ya Allah, dapatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari kematian su'il khatimah. Ketika kami berada di alam barzakh-Mu ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Allah untuk menjawab pertanyaan dan fitnah munkar dan nakir. Jika kami berada di mahsyar ya Allah, hanya Engkau yang dapat mengizinkan syafaat pada Rasul Muhammad SAW. Izinkanlah Rasul untuk beri syafaat pada kami ya Allah. Izinkan Al-Quran untuk beri syafaat pada kami. Izinkan zakat puasa untuk berikan syafaat pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hah?